Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang lingkungan internal perusahaan, pendekatan resource based view. Hakikat audit internal. Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Kekuatan atau kelemahan internal ditambah dengan peluang ancaman eksternal dan pernyataan misi yang jelas, memberi landasan untuk menetapkan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi diterapkan dengan tujuan untuk mendayagunakan kekuatan serta mengatasi kelemahan internal. Adapun pengertian lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang ada dalam organisasi yang dalam batas-batas tertentu dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari perusahaan berdasarkan sumber daya internal yang dimilikinya, akan dapat membantu dalam melakukan analisis internal. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah dengan konsep RBV atau Resource Based View. Resource Based View. Resource Based View adalah sebuah acuan atau kerangka untuk meneliti kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan mempelajari keunikan semua sumber daya internal yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan. Resource Based View membahas tentang bagaimana sebuah perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan cara menerapkan strategi yang mengeksploitasi kekuatan internal mereka, tanggap terhadap peluang yang ada di lingkungan sekitar, dan menetralisir ancaman eksternal, serta menghindari kelemahan internal. Sumber daya dasar internal perusahaan antara lain berupa physical capital, yaitu infrastruktur fisik yang digunakan dalam perusahaan, bangunan dan gedung, pabrik, peralatan, tempat atau lokasi geografis, akses pada bahan baku. Human capital, termasuk pelatihan, pengalaman, pilihan, kepandaian, hubungan antar orang, dan manajer individu serta pekerja di dalam perusahaan. Organizational capital, termasuk struktur pelaporan formal perusahaan, perencanaan formal dan informal, sistem kontrol, sistem koordinasi, budaya dan reputasi, hubungan informal antar kelompok dalam perusahaan, antar perusahaan dan lingkungan. Agar suatu sumber daya dapat dianggap memiliki nilai, maka sebaiknya sumber daya tersebut memiliki sifat yang pertama itu langka, yang kedua sulit untuk ditiru, dan yang ketiga itu tidak dapat mudah tergantikan. Karakteristik sumber daya tersebut biasanya disebut dengan indikator empiris, yang artinya dapat memampukan sebuah perusahaan untuk menerapkan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan tersebut yang akan membawa perusahaan tersebut pada keunggulan berkompetitif yang berkesinambungan. Dalam menyatukan strategi dan budaya, proses manajemen strategi sebagian besar terjadi di dalam suatu budaya organisasi tertentu. Budaya organisasi mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis dan harus dievaluasi selama audit manajemen strategis internal. Tantangan manajemen strategi saat ini adalah membuat perubahan dalam budaya organisasi dan pola pikir individual yang dibutuhkan untuk mendukung proses perumusan, penerapan, dan juga pengevaluasian strategis. Fungsi dari manajemen dan fungsi dari marketing. Untuk pertama saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen. Fungsi dari manajemen ada 5 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan penempatan pekerja atau staff. Yang terakhir adalah pengendalian atau pengawasan. Untuk perencanaan atau planning, itu penempatan suatu tujuan organisasi untuk menentukan strategi, kebijaksanaan, prosedur, metode, standar yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan berhubungan dengan organisasi. Yang ketiga ada pemotivasian, yaitu memberikan semangat dan dorongan
bawahan agar bawahan melakukan tugas yang diberikan atasan dengan rela dan semangat. Yang keempat, ada penempatan staf atau pekerja yang merupakan fungsi penyusunan personalia pada suatu organisasi dari merekrut tenaga kerja, pengembangan sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Terakhir ada pengendalian atau pengawasan. Fungsi manajemen ini mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan tujuan yang telah digariskan sebelumnya. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan fungsi dari marketing. Marketing itu ada 6 fungsi. Yang pertama analisa konsumen, yang kedua penjualan barang atau jasa, yang ketiga perencanaan dari produk dan jasa, keempat ada penetapan harga, yang kelima distribusi, dan yang keenam ada riset pemasaran. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan analisa pasar. Sebenarnya analisa pasar itu hanya menentukan bagaimana mempengaruhi perilaku pembeli atau pelanggan, atau menggambarkan bagaimana pelanggan membuat suatu keputusan untuk membeli produk tersebut. Kemudian ada juga penjualan barang atau jasa. Penjualan itu kan kita untuk memperoleh keuntungan. Jadi sebisa mungkin kita harus menarik konsumen. Kita akan menjual apa, kita harus punya rencana tersebut, yaitu ada di ketiga fungsi dari marketing, yaitu perencanaan barang dan jasa. Kita harus punya rencana sebelum melakukan penjualan itu, terutama mencari lokasi strategis untuk kita berjualan. Kemudian kita harus menarik konsumen, seperti menjual barang yang mungkin dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini atau yang banyak diminati oleh konsumen. Itu kita baiknya menjual apa. Kemudian kita harus mempromosikan secara menarik apa yang kita jual. Kemudian yang ketiga ada keempat ada penempatan harga. Itu kita harus sesuai dengan biaya yang kita keluarkan, modal awal kita, kemudian biaya-biaya apa saja yang kita pakai untuk membuat barang atau jasa tersebut, itu harus kita hitung. Makanya itu akan jadi harga dari suatu produk yang akan kita jual. Kemudian ada distribusi itu sebenarnya untuk menjalankan aja, memudahkan penjualan tersebut dari produsen ke konsumen dengan mudah dan aman. Itu fungsinya dari distribusi. Kemudian ada riset pemasaran. Untuk riset pemasaran itu penelitian dalam bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, yaitu mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Fungsi keuangan atau akuntansi, yang pertama keputusan investasi, yang kedua keputusan pembiayaan, yang ketiga keputusan dividen, yang keempat analisis keuangan. Fungsi produksi atau operasi. Suatu bisnis mencakup semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang atau jasa. Manajemen produksi atau operasi terdiri dari 5 fungsi atau area keputusan, yaitu yang pertama proses, yang kedua kapasitas, yang ketiga persediaan, yang keempat angkatan kerja, yang kelima kualitas.